Kehadiran museum bagi bangsa Indonesia sangatlah penting. Menjadi layar yang membentangkan perjalanan bangsa untuk disaksikan para generasi penerus. Dan sebagai upaya pelestarian dan kemajuan kebudayaan sebagaimana yang telah diamatkan dalam undang-undang. Kini lebih dari 400 museum telah berdiri dan tersebar di sejumlah daerah. Museum Nasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat adalah museum tertua yang berdiri di tanah air, jauh sebelum masa kemerdekaan. Memiliki nama lain Museum Gajah. Kehadiran museum ini di ibu kota menjadi salah satu cikal berdirinya museum-museum lain di Indonesia. Adalah Amir Sutaarga, Kepala Museum Nasional Indonesia yang pertama, sekaligus dijuluki sebagai Bapak Permuseuman Indonesia, sosok di balik perkembangan museum Indonesia. Sosoknya mungkin tak sepopuler tokoh bangsa lainnya, namun kontribusinya pada tanah air tak main-main. Di tangan dinginnya, sejumlah museum berdiri dan tersebar di tanah air, sebagai upaya melestarikan sejarah Indonesia. Amir telah menghabiskan masa mudanya dalam dunia permuseuman. Perkenalan Amir dengan museum terjadi tanpa sengaja saat masih bertugas di militer pada masa sebelum kemerdekaan. Amir bertemu dengan Van der Hoop, seorang ilmuwan yang bekerja di Batavia, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Van der Hoop lalu memboyong Amir ke Jakarta untuk belajar ilmu etnologi, hingga akhirnya ia diangkat menjadi redaktur penerbitan, jabatan yang akhirnya membuatnya cinta pada museum. Karena kecintaannya pada museum, seorang kepala museum di zaman Belanda akhirnya menyekolahkannya ke Belanda untuk menjalani pendidikan terkait museum. Hingga akhirnya karirnya dalam dunia permuseuman semakin melejit. Jadi tahun 1953 Pak Amir boleh dikatakan sudah memimpin museum itu. Itu berarti umur 25 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Bayangkan museum segede, kalau orang bilang besar itu kan gajah, segede gajah yang namanya juga Museum Gajah. Pak Amir muda itu sudah diberi tanggung jawab itu, mengelola itu. Nah, tentu tidak berhenti sampai mengelola museum Batavia Genootschap atau Museum Lembaga Purbakala. Dalam perjalanan berikutnya, Pak Amir menduduki jabatan sebagai direktur museum dan seterusnya yang tidak hanya memikirkan museum nasional sekarang ini, tapi juga memikirkan seluruh museum di Indonesia. Oleh karena itu, boleh dikata nama Pak Amir itu ya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah museum di Indonesia. Amir mengabdi dalam dunia permuseuman selama 30 tahun. Amir bahkan memboyong seluruh keluarganya untuk tinggal di museum selama 20 tahun lamanya. Ingatan akan tinggal di museum dan kecintaan Amir akan museum masih terekam jelas dalam benak sang putri tercinta. Sampai akhirnya sebelum wafat pun ya memang hobi ayah itu nulis ya. Mengenai museum, kalau ditanya museum udah kayak lebih kenal museum dari anaknya. Benar gitu, tapi kita nggak ada yang iri ya. Saya pernah tertidur di museum, di balik patung, terkunci di dalam. Jadi kita main petak umpet, karena memang tinggalnya di museum ya. Jadi kita nggak punya tetangga. Jadi teman-teman yang dibawa ke rumah. Teman-teman saya itu sampai sekarang ini, saya masih berteman dengan teman-teman SD, SMP tuh. Kita ke museum main yuk, terus kalau kita main ke museum tuh semua nunjuk di tempat kita main perosotan gitu kan, ya main petak umpet. Dan murid saya jadi guru pun, murid saya bawa ke museum gitu. Jadi udah identiknya udah bapak museum. Kalau ponakan-keponakan itu ngomongnya mau kemana? Ke rumah bapak museum. Bagi Amir, museum tak hanya sekedar barang antik. Banyak kisah menarik tentang perjalanan bangsa yang terpatri di dalamnya, yang harus diketahui oleh anak cucu bangsa. Amir berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk membangun sejumlah museum. Setiap daerah di Indonesia harus punya. Itulah mimpinya. Bapak memang cita-citanya itu dulu, kalau cerita ayah itu sebenarnya dulu cita-citanya pengen keliling Indonesia. Tapi ternyata beliau keliling dunia ya, dan itu urusannya museum.
Sampai pernah pergi 3 bulan hanya untuk museum itu. Waktu itu ayah ICOM ya. Adik saya yang kecil tuh nggak kenal sama bapak. Gitu. Jadi alhamdulillah lagi tadi yang saya bilang rumahnya memang di museum ya. Jadi gampang sekali gitu kan. Pokoknya museum sampai seluruh Indonesia itu akhirnya ada museum gitu. Karena beliau memang ingin sekali orang-orang itu di tiap daerah tahu gitu bahwa Indonesia ini kaya dan budayanya kan harus dijaga, nggak cuma terpusat di kota. Sejumlah kontribusi dalam dunia permusiuman ia ciptakan. Amir menjadi satu dari 40 orang yang hadir dalam musyawarah Museum se-Indonesia pada 12 Oktober 1962 di Yogyakarta, di mana dalam momen pertemuan ini diperingati sebagai Hari Museum Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Setelah tak lagi menjadi kepala museum, Amir memutuskan menjadi dosen di FISIP Universitas Indonesia dan mengembangkan pengetahuan museologi pada jurusan arkeologi. Salah satu perjuangan Amir Sutaarga terhadap koleksi sejarah Indonesia yakni berhasil mengembangkan aset-aset budaya bersejarah milik Nusantara yang sempat berada di tangan Belanda. Sejumlah benda pusaka penting peninggalan sejarah Nusantara berhasil dipulangkan ke Indonesia atas jasanya. Meski rencana pengembalian telah dibahas lama pada masa konferensi meja bundar, di tengah situasi negara yang masih belum stabil pasca kemerdekaan. Namun di tahun 1955 hingga 1956 baru bisa tercapai. Dalam pengembalian ini Pak Amir itu punya peran. Jadi pada waktu itu dibentuk panitia dari Indonesia, dibentuk panitia dipimpin oleh Pak Dirjen Kebudayaan waktu itu Profesor Dr. Ida Bagus Mantre. Kemudian Pak Amir menjadi salah satu anggota. Ada salah satu kurator di Museum Leiden, Profesor Dr. Pot, Henry Pot, itu kekeh tidak mau menyerahkan patung Ken Dedes ini ke pemerintah RI. Nah, yang bisa menaklukkan Pot ini adalah Pak Amir. Yang kebetulan ketika Pak Amir dikirim ke Belanda untuk studi tentang permusiuman, Pot ini pernah mengajar Pak Amir gitu ya. Nah, jadi setelah diadakan perundingan, akhirnya Pot mengizinkan patung itu dikirim kembali ke Indonesia dengan syarat tapi supaya Belanda diizinkan membuat replika 4 patung. Atas segala dedikasinya dalam menjaga museum di Indonesia, sejumlah penghargaan dari negara ia dapatkan. Terus terang kami bersyukur sekeluarga karena semua apa yang ayah lakukan ternyata berbuah hasil. Apresiasi ini kan mungkin juga bukan hanya untuk ayah ya, secara khusus ayah barangkali secara umumnya museum. Menelusuri sejarah perjalanan bangsa tak bisa lepas dari sejarah Museum Indonesia. Sejarah Museum Indonesia pun tak bisa lepas dari sosok Amir Sutaarga. Bapak permusiuman yang berhasil membawa segenap bangsa untuk merenungkan perjalanan bangsa di masa lalu lewat bingkai museum. Raganya kini memang telah tiada, namun upayanya untuk membuat rakyat tidak melupakan sejarah nyata adanya.